Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali sekarang saya juga bisa bertemu dengan Ustadz Muhsin, Ya, Mas bisa Andi. ngobrol-ngobrol juga. Karena sebenarnya banyak hal yang saya rasakan ya Ustadz. Waduh, Iya, terutama dengan apa ya namanya ya. Kan kita ngakses segala macamnya internet ini luar biasa sekali. betul, betul, betul. Gampang sekali. Mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, benar sekali. Twitter, Facebook, Iya, semuanya. banyak sekali. Ah. Informasi ini sudah bertebaran. Betul, tidak ada sekat sama sekali saat Benar ini. sekali. Ah. Baik itu yang baik, yang buruk, atau mungkin yang abu-abu juga kan bertebaran sekali nih. Tergantung filternya nanti itu ya. Nah, maka dari itu. Jadi banyak hal yang ingin saya tanyakan tentang dunia internet dan komunikasi yang kita serap ini, Ustaz. Salah satunya nih, Ustaz, yang lagi viral nih, Yang Ustaz nih. mana? Ini ada seorang YouTuber, konten Mm-mm. kreator di YouTube nih. Dia ini getol sekali nyerang atau istilahnya ngejelek-jelekin para ulama ahli sunnah wal jamaah. Iya, iya, iya. Dan gak jarang juga nih, selain ulama-ulama itu, yang diserang juga Habib-Habib yang Waduh, lurus-lurus. iya, iya, iya. Habib-Habib yang baik-baik, keturunan Iya, iya. Rasul, Ustaz, yang Iya, iya. diserang. Dan gak cuma di dalam negeri, di luar negeri pun juga kena. Bahkan sampai yang internasional. Yaps, benar sekali. Gimana nih, Ustaz, tanggapannya kalau menurut sampean, Ustaz? Yang pertama ya, semoga kita diselamatkan. Amin, ya. Semoga kita diselamatkan dari yang semacam itu. Kemudian Hmm. yang kedua, hakikat tetap kita yakini, kemudian Hmm. syariat kita jalani. Oh iya, benar-benar. Maksudnya seperti ini. Memang sudah menjadi nas salah satu yang dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat beliau itu akan terpecah belah memang. Memang akan terpecah belah bahkan sampai 73 bagian, golongan. Iya. Yang namanya orang berpecah tentu pola pikirnya akan berbeda, cara pandangnya berbeda, statementnya berbeda, bahkan keyakinannya terkadang juga berbeda, meskipun masih sama-sama menyembah Allah. Iya, berarti ada kemungkinan YouTuber ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam, saya kan tidak tahu YouTuber yang mana itu, cuma seandainya melihat semacam itu serang Nanti kanan, saya kasih sering tahu nih contohnya. YouTuber bisa dilihat linknya, saya kasih tahu ya nih. mungkin tidak perlu ya, kita bahas secara global saja. Karena memang kepastian bahwa umat Rasulullah terpecah itu memang sudah menjadi semacam hakikat yang perlu kita yakini. Iya. Namun syariatnya ya kita harus tahu bagaimana syariat dengan adanya perbedaan, perpecahan, ketidaksamaan. Nah, itu yang perlu kita tahu semua nih. Makanya ya perlu direm lah, saling menghujat, saling caci maki, saling menyerang. Khawatir saya sebagai orang awam nih, mendapatkan informasi seperti itu, mendapatkan tontonan seperti itu, keikut. Nah, betul sekali, karena memang ada istilah semacam ini. Dari 73 di kita sendiri, di internal umat Islam itu kan sudah terpecah. Itu ada semacam peperangan, wazwatul fikr, perang pemikiran. Oh iya. Meskipun kalau saya pribadi itu lebih enjoy menggunakan istilah diskusi saja. Kalau perang itu kan seakan-akan main otot, main otak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau perang pikiran lebih bahaya loh, Ustaz. Iya, kalau ketahuan mukul kayak gini ketahuan, tapi kalau perang pikiran ini lebih bahaya, Ustaz. Makanya memang yang namanya wazwatul fikri ini ranahnya bukan masyarakat awam, tidak. Ini memang khusus di orang-orang yang memang betul-betul punya kapasitas untuk membahas, untuk mendiskusikan, untuk memperbincangkan. Namun seperti yang disampaikan tadi, resikonya biasanya yang jadi korban itu masyarakat awam. Nah iya, karena yang mengakses itu tidak ada filter. Betul. Semua kita bisa mengakses. Apalagi dengan keterbukaan informasi seperti saat ini. Wah, ini sangat luar biasa. Makanya ya kita ngobrol di sini salah satu tujuannya. Iya, benar. Agar sama-sama bisa tahu, tidak terlalu awam-awam banget masalah akidah utamanya kan semacam itu. Kemudian terkait serang menyerang itu saya tidak terlalu memperdalam karena memang bukan fashion saya serang menyerang. Cuma kita bisa mengerti batasan-batasan kalau ahlus sunnah wal jamaah itu semacam apa, kalau tetangga kita, saudara kita yang di luar itu semacam apa. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan lebih detail. Nah, kalau kan Ustadz tadi bilang ada beberapa golongan, nih 73 golongan 73. kan, ya. Dan YouTuber ini kan bisa dibilang berseberangan, saudara kita ini berseberangan atau beda golongan ya. Betul, kita nih. mungkin seperti itu. Kalau Ustadz menganalisa seperti itu, dia termasuk golongan yang mana nih? Nah, seperti ini ya, beberapa teman sudah mengkonfirmasi ke saya, oh sepertinya ini masuk ke
saudara-saudara kita yang punya paham Wahabi Salafi seperti itu. Oh Iya. iya. Dari Makanya dari konten yang dia buat kayaknya mengarah ke sana gitu. betul, betul. Memang mengidentifikasi itu utamanya saudara kita yang di Wahabi Salafi itu setidaknya ada dua cara. Ada Gimana? dua cara untuk mengidentifikasi. Cara yang pertama ini kita lihat secara dohir. Cara yang kedua ini kita perlu lebih dalam lagi. Untuk cara pertama sebenarnya tidak terlalu efektif untuk mengidentifikasi. Maksudnya seperti apa? Melihat secara dohir saudara-saudara kita yang ada di Salafi Wahabi, Tampaknya kalau tampak biasanya dari luar kan sama aja nih sebenarnya gitu kan? sekilas sama. Iya kan? Cuma ada semacam branding dari mereka. Oh, Semisal berjenggot, kemudian kalau kita yang kan berjenggot juga nih ya Ustaz. makanya ini saya kira saya sampaikan di awal bahwa cara pertama tidak terlalu efektif. Iya, Tidak iya. terlalu efektif. Cuma ya kita tidak menyalahkan orang awam punya asumsi semacam itu karena memang itu dijadikan branding oleh saudara-saudara kita yang Oh iya. ada di Wahabi Salafi. Hmm. Berjenggot, kemudian celana cingkrang, Isbal, ya. isbal, kemudian yang cewek bercadar dan lain sebagainya. Nyunnah, istilahnya nyunnah. Jadi seperti itu. Namun seperti yang saya sampaikan ini kurang efektif, malah terkadang membuat kita suudon pada orang. Karena Iya. seperti yang disampaikan tadi Mas Andi itu. Sama aja kan Sama sebenarnya kalau punya tampilan jenggot. luar. Saya nih kalau dari jenggotnya ini Oh, dikira Wahabi nih. Wahabi. Kan gini kan. Anda Wahabi Betul, nih kan betul, gitu betul. kalau lihat dari Padahal jenggot secara aja. dohir. Iya. Makanya perlu kita memahami secara pemikiran, secara lebih mendalam. Dan untuk masuk karena yang lebih mendalam ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak semua orang bisa. Nah, itu Makanya ini yang perlu kita obrolin lebih mendalam. Sebenarnya seperti apa ciri-ciri saudara-saudara kita yang punya paham Wahabi Salafi itu? Bocoran yang pertama, ya. Mereka itu biasanya punya jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ayo kembali dan hadis, kepada ya. Al-Quran dan hadis. Kita kan sebenarnya sudah ikuti Al-Quran dan hadis nih. Makanya poinnya bukan di sana. Gimana nih gimana? Kok makin kesini makin ini saya makin ke sana. Iya. Kesini makin ke sana. Ya. Mereka mengajak kita kembali pada Al-Quran dan hadis itu benar 100%. Iya benar emang. Karena memang kita punya pedoman Al-Quran dan hadis. Iya benar. Bahkan memang wasiat Rasulullah berpegang pada dua ini, Al-Quran dan hadis. Benar. Dan semacam itu. Berarti mereka ini cuma terpatok pada Al-Quran dan hadis. Makanya mereka menyerang ulama gitu. Saya itu ingin menyampaikan bahwa bukan salah dalam segi ajakan mereka pada Al-Quran dan hadis. Namun mereka menyalahkan orang-orang yang tidak hanya berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Malah melengkapi dengan ijma dan qiyas. Nah, ijma qiyas tuh gimana ijma qiyas tuh? Nah, ini mungkin baru pertama mendengar ya. Ijma itu katakanlah semacam ini. Konsensus ulama. Mufakat ulama itu dari generasi paling awal sampai paling akhir sekarang itu sudah konsensus sama pendapatnya, tidak ada yang berbeda. Contoh misalnya zina haram, jelas haram. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu semua ulama menyepakati sholat wajib misalnya. Itu semacam konsensus secara global semacam itu. Kemudian kalau qiyas ini analogi, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh semacam ini, ketika kita membahas masalah zakat itu kan kewajiban bagi kita. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah yang namanya zakat itu karena pada saat itu di masa Rasulullah adanya makanan pokok itu kan kurma, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian kita di Indonesia, apalagi kita yang ada di Bondowoso sini kan, katakanlah mau cari kurma bukan makanan pokok, mungkin buat nyemil itu ibu hamil kan semacam itu. Jadi kurma itu bukan pelengkap. Kemudian gandum juga tidak ada. Maka dianalogikan apa yang menjadi makanan pokok di sini? Beras, kemudian singkong dan lain sebagainya. Maka zakat kalau di masa Rasul itu pakai pakai kurma, pakai gandum. Kalau di zaman kita saat ini ya di sini utamanya pakai beras, pakai jagung dan lain sebagainya. Sesuai komoditas di wilayah masing-masing. Itu adalah qiyas secara global semacam itu. Oh, berarti saudara kita yang Wahabi ini tidak berpatokan, tidak menerima ijma dan qiyas. Menurut saya pribadi, mereka mau menerima atau tidak itu bukan masalah. Mereka hanya mau dengan Al-Quran dan hadis, tidak masalah. Asalkan tidak menyalahkan kita-kita yang mau menerima ijma dan qiyas dari para ulama. Semacam itu. Kebanyakan dari saudara-saudara kita, kalau misalkan kita sebenarnya bukan menyalahkan, nanti larinya pada bid'ah gitu kan. Bid'ah. Nah, itu nanti insya Allah akan ada penjelasan khusus di selanjutnya. Yang perlu saya tekankan semacam ini. Kenapa ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu
lebih apa namanya, lebih fleksibel menerima ijma dan kias. Karena saya umpamakan Al-Qur'an dan hadis itu adalah bahan pokok, sedangkan ulama-ulama itu produsen hukum, sedangkan kita orang awam ini adalah konsumen hukum. Nah, itu kalau menurut mereka itu kan sudah tidak mengikuti Al-Quran dan hadis gitu kan. Gini, sebagai konsumen hukum kita kan orang awam nih. Iya. Sama kayak kita mau makan, sebagai konsumen butuh makan. Nah, maka ladang-ladang yang ada ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok. Bahan utamanya ada di sana. Iya. Ulama-ulama itu adalah produsen-produsen yang memang mengolah. Sudah punya kecakapan untuk mengolah bahan-bahan dasar itu. Karena mereka syaratnya jadi mujtahid itu luar biasa, sangat ribet loh. Kita ini jangankan hafal Al-Quran, kita terkadang disuruh baca Yasin, Waqiah, surat Munjiat saja itu banyak tidak hafal. Benar. Kalau syarat menjadi mujtahid selain harus paham itu Al-Quran, hafal itu Al-Quran, mengerti tafsirnya, mengerti asbabul wurudnya, kemudian ilmu-ilmu alatnya, ilmu balaghah ma'aninya, semua harus dipaham, kemudian baru bisa meramu, meracik. Logika sederhananya, ada beras. Kemudian apakah kita yang saat ini posisinya masih bayi, jangankan punya alat untuk mengolah beras, gigi kadang masih gak ada, belum tumbuh. Iya, benar. Apakah mau langsung disodori itu beras? Kan sulit. Iya. Makanya ulama itu hadir dengan kapasitas beliau, dengan kemampuan beliau, segala kelengkapan ilmu yang dimiliki itu seperti alat-alat yang membantu kita orang awam. Ya, ini ada beras nih perlu dikonsumsi oleh orang awam. Ini ada Al-Quran, ada hadis nih perlu dipahami oleh kita sebagai orang awam, sebagai konsumen hukum. Kita harus menjalankan semua hukum syariat kan. Nah, ditawarkan oleh ulama, gini, kamu baca Al-Quran langsung kan nggak bisa. Meskipun bisa, kadang nggak paham. Iya. Meskipun paham, kadang salah pahamnya. Panjang banyak lah. Yang di situ sebenarnya. Panjang, iya betul. Itu sangat panjang. Makanya ulama itu sudah memberikan formulasi, dan formulasi itu ditulis di kitab-kitab beliau-beliau sampai berjilid-jilid. Kalau secara fikih mungkin kita ikut imam yang 4 ya, Al-Madahib Al-Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hanafi dan lain sebagainya. Di dalam segi akidah itu kita juga tidak langsung nelan mentah-mentah dari Al-Quran hadis. Kita juga mengikuti semacam Imam Al-Junaidi, Imam Junaid, kemudian Imam Asy'ari dan lain sebagainya. Dari segi tasawuf ada Imam Al-Ghazali. Mohon maaf yang gimana? Yang dalam segi syariah, dalam segi akidah ada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, bukan Imam Junaid. Imam Junaid itu dalam segi tasawuf. Nah, kita itu sebagai konsumen di kalangan paling bawah, itu kita ikut saja pada perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah punya alat lengkap, punya kapasitasnya lengkap, kemudian diakui, gampangnya itu dari BPOM-nya sudah ada, dari MUI sudah ada, gitu ya. Sertifikat halalnya sudah ada, ininya ada, sudah diakui lah oleh semua ulama kapasitas dunia. Itu tinggal kita konsumsi hukum-hukum yang ada, tinggal kita baca, ikuti dan lain sebagainya. Tidak perlulah kita harus mencari ngotot-ngotot baca Al-Quran dari depan sampai belakang, hanya untuk kita tahu tentang sholat misalnya. Iya. Coba kita lihat di fikih, itu sangat mudah. Sholat itu kewajibannya 5 waktu. Kemudian rokaatnya sudah ketemu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya yang membatalkan dan lain sebagainya sudah ketemu. Kalau kita langsung baca Al-Quran, pusing, susah. Jangankan baca, waktu untuk baca aja kadang. Waktunya aja kadang untuk baca kita juga sudah kerepotan. Kadang malasnya kita sendiri, Ustaz. Coba saya tanya, mungkin Mas Andi terakhir baca Al-Quran kapan? Kemarin, Ustaz. Kemarin, alhamdulillah. Artinya untuk membaca saja kita perlu menyempatkan waktu, harus melawan nafsu dan lain sebagainya. Makanya lebih enak ya kita seperti itu. Nerima aja. Nah, di teman-teman kita yang salafi itu tidak. Teman-teman kita yang di awam itu diajak langsung ke Al-Quran, ke hadis, disuruh baca sendiri, mengkaji sendiri, memahami sendiri. Itu kan resikonya sangat tinggi. Oke, kalau misalkan seperti yang dijelaskan Ustadz, apakah saudara kita yang Wahabi ini bisa dikategorikan sesat? Seperti ini ya, memang dari 73 yang disampaikan Rasulullah SAW itu, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, illa wahidah itu. Makanya memang istilah yang dipakai oleh ulama kepada
firqah-firqah atau sempalan-sempalan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang distempel sesat. Oh, jadi Artinya semacam gimana? ini, tidak sampai ke level kafir atau apa khalid finnar. Sesat dengan kafir ini sudah beda artian. Beda. Jadi kalau sesat belum tentu kafir gitu. Logikanya seperti Gimana, ini. gimana? Kita mau ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim kan, ke jalan yang benar. Mapnya menuju ke Surabaya misalnya. Mapnya menuju Surabaya. Kalau sesat itu ya memang tetap masih mau ke Surabaya, cuma nyasar. Oh, Tersesat gitu. ya, Iya, cuma iya. nyasar. Akhirnya masih ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Kalau kafir itu memang sudah tujuannya bukan lagi ke Surabaya. Jadi Oh, semacam ya itu, analoginya seperti itu ya. analogikanya Iya, semacam iya, iya. itu. Berarti kalau misalnya sesat kalau mau ke Surabaya ini masih muter lewat Bali gitu ya. Bisa jadi. Kan gitu ya, Ustaz. Kalau kita langsung ke Sidoarjo dia Banyak muter lewat Bali jalan gitu ya. menuju Roma. Nah, Cuma ini bukan dalil untuk dalam masalah akidah. iya, iya, iya. Artinya sama-sama Allah Tuhannya, yang penting agama kita terserah, yang penting Allah Tuhannya, tidak bisa semacam itu. Gitu. Jadi analoginya semacam itu. Itu yang pertama, pola pikir yang pertama. Jadi kita lihat saja, kalau memang sudah dia kembali pada Al-Quran dan hadis dan betul-betul mampu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dan tanpa menyalahkan orang lain yang Nah, itu yang mengikuti repot. ijma dan qiyas, tidak masalah. Tidak masalah ikut Quran dan hadis tanpa menyalahkan orang-orang yang Oh, mengikuti ijma dan qiyas. karena teman-teman kita kalau saya tangkap nih dari kita obrolan kita Ah, yang tadi, yang Wahabi ini bukan salah karena ngajak kembali pada Al-Quran dan Al-Quran dan hadis, bukan hadis. itu yang salah. Iya, tapi yang mungkin keliru karena menyalahkan yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, sepertinya itu hanya dijadikan jargon untuk mengajak umat semacam itu. Karena yang lain tidak paham itu dijadikan sesat oleh mereka. Dibuat kesempatan ya biar ini tidak paham ini kan semacam itu. Jadi resikonya di sana. Kita bukan menyalahkan karena mereka mengajak pada Al-Quran dan hadis, tidak. Itu bagus, ajakan yang bagus Iya. kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian logika yang kedua, pola pikir kedua, kita bisa mengidentifikasi, oh ini sepertinya cenderung tanpa kita menjustifikasi ya. Sepertinya cenderung pada pemikiran Salafi Wahabi di dalam masalah yang sudah masyhur di tengah-tengah kita, masalah bid'ah yang tadi ditanyakan oleh Mas Andi. Bid'ah. Iya, bid'ah. Kalau misalkan ini tidak mengikuti Al-Quran hadis, di zaman Rasul tidak ada, bid'ah gitu Iya, kan. betul, betul. Contoh-contoh nih, Ah, tahlilan bid'ah gitu-gitu iya, kan. Karena tidak ada di zaman Rasul, Rasul tidak mengajari betul. seperti itu. Nah, itu gimana, Ustaz? Padahal saya sendiri juga kan tahlilan gitu. Iya, sama lah. Dan memang itu ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Gimana? Wasallam, dan sepertinya itu memang yang dijadikan satu-satunya hadis oleh teman-teman kita. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah ini apakah kita sebagai ahlu sunnah tidak pernah membaca hadis ini? Oh tentu, ini kajian yang sudah lumrah kita kaji semacam itu. Kemudian kok bisa berbeda? Sama-sama membaca hadis ini kok pola Pahamnya pikirnya beda. bisa beda? Iya, iya. Nah maka saya kasih muaranya di mana, cabangnya itu di mana, perbedaannya itu di mana. Dari hadis ini cara membaca lafadz kullu Ya itu kan pakai kullu gitu ya. iya, Kullu finnar gitu. kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau terjemah Indonesianya setiap yang bid'ah itu pasti sesat, setiap yang sesat pasti masuk neraka kan semacam itu. Makanya ketika dikatakan setiap, maka digeneralisir oleh teman-teman Wahabi itu semua, berarti semua itu pasti selain bid'ah. gitu. Itu kemudian semua bid'ah itu pasti tersesat, semua kesesatan pasti masuk neraka. Nah, ternyata di kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan kullu itu semua. Loh kok bisa? Kok berani? Teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kullu itu tidak semuanya, tapi sebagian saja. Oh, keberaniannya itu bukan asal bondo nekat, bukan seperti itu. Nah, itu kan ada dasarnya. Berdasarkan banyak hadis yang lain, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, berdasarkan athar dari para sahabat yang lain. Contoh sederhana semacam ini. Lafadz kullu itu di dalam kajian ilmu balaghah ada kullu bimakna ba'din, ada kullu bimakna kul. Ada kul semua, itu artinya memang semua. Ada semua itu artinya ternyata sebagian. Sama-sama kullu artinya beda. Iya. Contoh seperti ini. Mas Andi, cabenya gimana Mas? Di sawahnya lagi namanya cabai. Iya, lagi belajar bertani. Cabenya gimana? Misalnya, alhamdulillah baik semua. Nah, itu pakai semua kan? Kebanyakan yang baik nih. Ternyata itu bukan semua
satu pohon per pohon, ternyata tidak. Ketika dicek ke sawah, ini ada yang mati, ini ada yang rusak dan lain sebagainya. Kok dikatakan semua? Mayoritas, kebanyakan. Kenapa tidak memakai kalimat lain? Kenapa memakai sama-sama kuluh gitu, Ustaz? Nah, ini mungkin bagian dari sastra, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu anil hawa. Bahkan setiap yang disampaikan Rasulullah itu kan memang berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya, itu yang pertama. Makanya kenapa kita mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu pasti dhalalah. Yang pertama saya contohkan di Al-Quran ada ayat kullu juga. Ketika menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir yang sangat masyhur. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, kemudian diuji oleh Nabi Khidir. Ada 3 ujian kan di situ ya. Ada 3 ujian di dalam surat Kahfi. Kemudian ternyata di surat Kahfi itu Nabi Khidir menjelaskan kenapa kok tadi saya numpang perahunya orang sudah gratis, tidak usah bayar, nyampe di tengah laut kok ternyata perahunya dibocorin. Ya kan dirusak itu perahu. Dirusak. Makanya Nabiullah Khidir alaihissalam itu menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu ammas safinah fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin. Ada lafaz kulla safinatin wasbah. Kalau tadi kata malaikat Khidir, kata Nabi Khidir alaihissalam perahu punya orang miskin itu kan lagi dia bekerja di laut. Kenapa kok dibocorin? Karena di depan nanti dia akan ketemu seorang raja yang merampas setiap perahu. Kalau kata setiap perahu, kira-kira ini mau dipakai makna kulluh bimakna kulluh atau kulluh bimakna ba'din. Kita lihat realitanya. Ketika raja itu bertemu dengan perahunya yang ditumpangi Nabi Khidir, raja itu tidak merampas. Kenapa? Oh, ini rusak, tidak usah dirampas. Jadi ternyata tidak semua. Tidak semua. Ya. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata kullu itu tidak harus bermakna general semuanya. Gitu. Dari Al-Quran semacam ini. Kemudian ada juga kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini hadis, ini insya Allah kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah membacanya, kemudian teman-teman yang Wahabi juga pasti membacanya. Gimana? Penasaran saya. Iya. Jadi suatu ketika Ramadan, Sayyidina Umar ibn Khattab itu jalan-jalan ke masjid, kemudian dilihat sudah wafat Rasulullah waktu itu ya. Para sahabat ini melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawihnya namun terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Ada yang di pojokan sana, Kemudian Sayyidina Umar kok punya inisiatif. Nah, inisiatif ini belum pernah ada di masa Rasulullah. Inisiatif ini belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Inisiatif ini belum pernah ada pengakuan lah katakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Artinya ini bid'ah kan? Bid'ah karena punya tidak ada di zaman pikiran Rasulullah. Apa Sayyidina Umar mengumpulkan mereka jadi satu shaf, ada imam satu di depan, akhirnya sholat tarawih itu dilaksanakan bersama-sama. Iya. Sejak saat itu sholat tarawih dilaksanakan berjamaah, ada imam, ada makmum. Sebelumnya tidak pernah. Nah, dan bukan Sayyidina Umar, bukan kita yang punya spekulasi ini bid'ah. Jadi Sayyidina Umar yang mengatakan ni'amul bid'atu hadihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Jadi tidak semua bid'ah ini menjalur ke nilai keburukan gitu ya. Baik, ya yang baik gitu ya. Kalau saya yang berspekulasi kan mungkin seakan-akan wah kamu itu siapa? Ini Sayyidina Umar yang mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ini. Artinya Sayyidina Umar mengakui bahwa ada bid'ah yang baik. Dan itu tetap terlaksana sampai sekarang. Nah, kalau misalkan contoh bid'ah yang baik kayak sekarang aja kita pakai rekaman itu pakai HP, di zaman Rasul nggak ada, mic-nya nggak ada. Ini termasuk bid'ah yang baik dong. Kalau kita menganggap semacam itu. Cuma ketika disampaikan kepada teman-teman yang sebelah kita, oh ini bid'ah masalah dunia, jawabannya semacam itu. Tidak masalah. Ini sekali lagi kita yang ahlu sunnah menerima bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, teman-teman Wahabi yang hanya menerima bid'ah sayyi'ah misalnya, sama-sama tidak masalah. Yang penting tidak saling menyalahkan. Sama seperti yang pertama. Yang menyalahkan, konteks menyalahkannya itu yang tidak bisa diterima. Di sini ya namanya amalan. Kita kan beramal karena Allah. Kemudian ada orang menyalahkan. Kalau menyalahkan diam-diam, ya kita no problem. Terkadang menyalahkan di depan umum, secara publik. Nah, lewat YouTube ini media yang lebih besar, Ustaz.
Bahkan yang disalahkan seperti yang saya ucapkan tadi di awal, ulama-ulama, para habaib bukan cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri sampai pun juga yang kena. Di luar negeri, yang kelasnya internasional nih kena, Ustaz. Iya. Gitu. Ya kita memohon semoga kita dijauhkan dari semacam itu. Kita memohon juga semoga semua saudara kita itu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkan pada yang baik-baik. Ini boleh minum ya? Silakan. Haus dari tadi ya. Karena pembahasannya juga lumayan agak iya betul. Bismillah. Saya juga pernah dengar cerita ini, Ustadz. Apa namanya? Yang bid'ah yang baik ini kan kalau zaman dulu itu kan Al-Qur'an itu kan masih terpecah-pecah. Ada yang di pohon kurma, ada yang di kulit unta, di kulit domba. Betul. Itu salah satu dasar juga bagi kita. Iya, itu termasuk bid'ah yang baik wal jamaah. Itu kisahnya adalah ketika sahabat Abu Bakar itu didesak oleh Sayyidina Umar untuk mengkodifikasi Al-Qur'an. Waktu itu betul Al-Qur'an itu masih belum terbukukan secara rapi. Hanya saja para sahabat itu sudah hafal semua di luar kepala. Sifatnya hafalan gitu kan. Lengkap 30 juz sudah semuanya. Akhirnya yang namanya Sayyidina Umar ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar karena waktu itu masih banyak peperangan di masa Abu Bakar, sehingga banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an itu banyak meninggal dalam peperangan. Ini oleh Sayyidina Umar dipikirkan, seandainya ini terus terjadi, maka hafalan Al-Qur'an akan hilang. Para penghafal akan banyak meninggal, hafalan Al-Qur'an akan banyak hilang. Makanya didatangi Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar itu sampai mengatakan semacam, wahai Umar, ini adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan Rasulullah. Nah iya kan nggak ada zaman Rasulullah ini kan. Andaikan saya disuruh memindah gunung Uhud, itu akan lebih ringan bagi saya daripada harus membukukan Al-Qur'an ini. Tapi terus Sayyidina Umar itu dengan argumentasinya, dengan dalil-dalil yang disampaikan. Berarti di zaman kekhalifahan pun perbedaan pendapat ini sudah memang ada. Sudah biasa. Ada ya. Jadi bukan hal, kita tidak akan pernah hancur dengan perbedaan. Malah kita akan hancur ketika tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menyikapi perbedaan dengan dewasa. Nah, makanya saya menyatakan teman-teman kita yang di Wahabi seandainya tidak mau dengan konsep bid'ah hasanah, ya silahkan. Asalkan tidak perlu menyalahkan mereka kita yang menerima konsep bid'ah hasanah semacam itu. Nah, yang menjadi permasalahan ini seperti ini, Ustadz. Apa namanya? Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita gak ada masalah dengan saudara-saudara kita. Namun yang menjadi permasalahan kalimat-kalimat yang disampaikan itu seakan-akan berupa ya hinaan, ejekan. Semoga yang mau tidak mau sebagai kita sebagai manusia biasa, apa yang namanya nafsu amarah itu terpancing, Ustadz. Betul. Makanya saya pribadi melihat teman-teman ketika menyikapi, bereaksi, karena ini reaksi bukan aksi. Ini adalah reaksi atas apa yang menimpa kita kan semacam itu. Kalau saya pribadi ya cukup kita doakan saja, tidak perlu banyak berdebat lah. Tapi kan macam-macam teman-teman ada yang membangun apa namanya melalui jalur diskusi, ada yang jalur debat, bahkan ada yang terpantik emosinya juga. Benar. Terpantik emosinya. Cuma kalau saya pribadi menyarankan ya tetap slow, tetap tenang. Perbedaan semacam ini memang sudah ada dari zaman khalifah ya. Hakikat itu sudah dinas oleh Rasulullah. Makanya di awal saya mengatakan hakikat itu kita yakini, syariat ya kita jalani seperti biasa. Semoga kita semua nanti diakui umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa diskusi lagi di surga nanti, amin. Sebenarnya banyak nih yang masih pengen kita obrolin, yang pengen kita diskusikan, Ustaz. Tapi kayaknya kita butuh waktu yang lebih banyak nih, Ustaz. Semoga nanti ada waktu lain dengan kopi yang lebih hangat. Kopinya udah mulai dingin, Ustaz. Minum air. Silakan. Ya udah. Terima kasih, Ustaz, atas diskusinya. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dipaparkan. Semoga kita semua mendapat manfaat dari bincang-bincang kita. Semoga kita mendapatkan manfaat dan juga pembelajaran baru, ilmu baru dari kita sharing-sharing kayak gini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Ustadz. Dan semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol, Ustadz, dipanjangkan umurnya. Saya juga masih dipanjangkan umurnya, diberkah umur. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, Ustadz, sudah datang. Terima kasih sudah berbagi. Jadi saya sudah banyak mengetahui minimal dasar-dasar. Oh ini perbedaan secara dohir seperti ini. Itu sudah mengetahui. Makasih Ustaz sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.